Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya ditemani sama dedaunan ini. Alhamdulillah, di sini saya ingin membuat sebuah konten yang berjudul tentang bagaimana caranya teman-teman yang masih kuliah untuk lulus tepat waktu, khususnya yang S1. Oke. Ini saya akan bercerita kepada teman-teman seputar pengalaman yang sudah saya rasakan. Kurang lebih saya kuliah di jurusan komunikasi penyiaran Islam, tepatnya di UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya ingin berbagi kepada teman-teman yang masih proses untuk menjalankan kuliah jenjang S1-nya ya di kampusnya masing-masing. Bagaimana tips untuk lulus kuliah tepat waktu. Oke, simak sampai selesai. Yang pertama untuk kuliah selesai tepat waktu, caranya adalah yang pertama, teman-teman harus punya niat yang kuat. Oke, kenapa punya niat yang kuat? Karena innamal a'malu binniyat. Segala amal itu harus didasari dengan niat. Kita harus punya tujuan yang jelas. Niat kita kuliah itu untuk apa? Jangan sampai teman-teman niat kuliah hanya untuk ngabisin uang orang tua. Ini nggak boleh. Jadi teman-teman kuliah harus niat yang beneran. Kalau dulu niat saya kuliah masuk S1 itu komunikasi penyiaran Islam adalah diantaranya karena saya pengen niat saya itu bisa mensiarkan Islam. Dengan apa? Saya sangat suka dengan public speaking atau berbicara, sehingga ketika kuliah saya ya beneran, maksudnya ya nggak malas-malesan lah, ya standarnya arek-arek kuliah seperti itu. Jadi yang pertama tipsnya adalah harus niatnya jelas, niat jelas. Kemudian tips yang nomor dua bagi teman-teman yang masih dalam proses, yang nomor dua adalah jangan lupa harus punya planning yang jelas atau rencana yang jelas. Dimana kalau kita tahu di jenjang S1 itu kurang lebih untuk standarnya adalah 4 tahun teman-teman bisa mengikuti jenjang perkuliahan. Kalau lebih 4 tahun teman-teman nanti di DO atau dikeluarkan ya gitu. Jadi teman-teman harus punya planning yang jelas. 1 tahun semester 1 sampai semester 3 itu jangan sampai ada yang ngulang, jangan sampai ada mata kuliah yang ngulang. Terus kemudian sehingga di semester 4 teman-teman 4, 5, 6 itu bisa ngambil SKS yang ada di atasnya. Jadi umpamanya teman-teman masuk ke semester 4, nanti teman-teman ketika kumlot di semester 3-nya teman-teman bisa ngambil SKS-nya semester 5. Kemudian semester 5 teman-teman kumlot bisa ngambil 22 SKS, maka teman-teman bisa ngambil SKS semester 6 dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga teman-teman selesai tepat waktu. Terus kemudian planning yang jelas juga yang harus direncanakan, harus punya perencanaan. Jangan sampai teman-teman kuliah yang penting kuliah aja lah. Jangan. Tapi teman-teman harus punya planning. Saya 4 tahun harus selesai. Setelah 4 tahun saya harus pindah profesi, selain jadi mahasiswa harus jadi apa lagi lah. Seperti itu, harus punya planning yang jelas. Kemudian selain itu, planningnya yang perlu dilaksanakan oleh teman-teman adalah planning selain kayak gitu adalah kalau di kuliah itu teman-teman kita aktif untuk menjadi mahasiswa secara teoritis, belajar dengan dosen itu kurang lebih mulai semester 1 sampai semester 5. Nanti semester 6 teman-teman ada KKL, di mana teman-teman akan diajak oleh para dosen bersama teman-teman mahasiswa untuk studi banding ke tempat apa seperti itu yang faknya dengan jurusannya teman-teman. Umpamanya teman-teman PR berarti tentang masalah penyiaran dan seterusnya kayak gitu. Kemudian semester 7 kayaknya teman-teman akan ada yang namanya mata kuliah KKN atau kuliah kerja nyata. Lah ini teman-teman akan dikirim atau ditugaskan oleh kampus untuk melakukan kuliah kerja nyata di beberapa daerah. Kalau di
UIN Raden Mas Said itu ada yang sifatnya mandiri dan ada yang sifatnya reguler kayaknya. Mandiri itu secara mandiri teman-teman cari tempat KKN, kalau yang dari kampus nanti teman-teman akan dicarikan dari kampus. Itu semester 7. Terus kemudian semester 8 teman-teman fokus dengan skripsi itu. Lah, skripsi ini harus juga punya plan yang jelas. Contohnya teman-teman ya. Contohnya teman-teman ada jadwal skripsi itu pengerjaannya adalah 6 bulan. 6 bulan umpamanya. 6 bulan atau 1 semester. Teman-teman harus jelas. 1 bulan umpamanya. 1 bulan teman-teman gunakan untuk observasi lapangan atau penelitian di lapangan, kemudian 1 bulan untuk pengerjaan, 1 bulan untuk revisian, terus kemudian bulan akhirnya untuk ujian sampai wisuda. Itu teman-teman ya. Jadi harus punya planning yang jelas yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, yang tidak kalah penting adalah harus pandai bergaul dengan kawan dan dengan dosen. Nah ini. Jadi teman-teman ketika kuliah, ketika di kelas harus aktif. Harus aktif ketika dosen menjelaskan, harus memperhatikan. Kemudian selain memperhatikan, teman-teman juga harus mau berargumen, mau bertanya ketika tidak ada kurang jelas itu. Sehingga dosen akan perhatian kepada kita dan mengenal nama kita. Itu, mengenal nama kita. Dulu cara saya diantaranya kalau di kampus adalah saya sering bertanya. Sehingga dosen selalu mengingat nama saya. Dan ketika saya semester 5 saya sudah karena dekat dengan dosen sudah latihan membuat yang namanya sebuah proposal penelitian. Karena dulu saya fokusnya di bidang PR-an atau public relation, dan jurusan fakultas saya adalah Fakultas Usuluddin, sehingga saya dulu membuat proposal skripsinya yang pertama yaitu berjudul strategi dakwah. Udah saya kasihkan sama dosen, kemudian di ACC semester 5 tinggal ngelanjutin aja. Seperti itu. Jadi yang nomor 3 adalah harus pandai bergaul dengan teman dan dengan dosen. Lah, kenapa dengan teman? Dengan teman, dengan kita pandai bergaul dengan teman, punya banyak teman, ketika kita nggak tahu, kita bisa bertanya kepada mereka. Ini jadwalnya munakosah kapan, kemudian jadwalnya wisuda kapan, syarat-syaratnya apa. Kalau kita nggak tahu, kita tanya sama teman kita. Terus kemudian yang tidak kalah penting itu yang nomor 3. Terus yang nomor 4 adalah Yang nomor 4 adalah doa. Nah ini doa terutama dari orang tua. Jadi kita ketika kuliah harus senantiasa mengingat apa harapan orang tua kita, apa harapan kita, dan jangan sampai teman-teman nggak punya cita-cita. Dengan cita-cita teman-teman yang teringat di dalam pikiran dan hati, kemudian teringat arahan dari orang tua, kita akan semangat, kemudian berdoa selalu seperti itu. Karena apa? Hal ini pentingnya doa itu saya mengingat dari pesan Romo Kiai saya, yaitu di pesantren Mbah Yai Habib Ihsanuddin. Beliau menyampaikan, innallaha yujibu man da'ahu wala yuhayyibu man rojahu. Artinya apa? Jadi Allah itu tidak menyia-nyiakan, Allah itu mengijabahi atau mengabulkan setiap doa-doa orang yang berdoa, kemudian dan tidak akan menyia-nyiakan harapan-harapan, cita-cita terhadap orang-orang yang memiliki harapannya yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu tips penting untuk teman-teman yang pengen selesai tepat waktu, dan jangan sampai kuliahnya mundur sampai 5 tahun atau 6 tahun ya, nanti keburu tua. Oke. Gitu ya Mas Fajar ya. Oke, mungkin itu saja penyampaian saya pada konten hari ini. Nanti teman-teman yang pengen lebih tahu lagi, lebih dalam, silahkan bisa tulis di komentarnya tentang pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin akhirul kalam,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.